Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh pisana yang ada di Nusantara. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Hari ini beda dengan suasana biasanya yang ada di saya yang ada di studio gitu ya. Sekarang kita ada di outdoor dan tepatnya di Patilasan yang bagus satu jagat yang ada di Maguan Ubalan Malang ya, semua. Nah, ini adalah salah satu petilasan yang oleh masyarakat sekitar disucikan, kemudian dicakar budaya oleh pemerintah setempat ya. Nah, hari ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh rekan-rekan saya, para tamu ya kan. Ini para pemerhati budaya semua. Ini saya akan perkenalkan satu-satu. Di sebelah kanan saya ini namanya Ki Budi, ini dari Malang juga ya Pak. Yang ini Ki Wardi, Rahayu. Terus Ki Dino, ini namanya Rahayu. Nah, di sebelah kiri saya ada Ki Kamal. Kok Ki Kamal, sorry, siapa? Ki Teguh ya. Ki Teguh ya. Rahayu, Ki Sampurno, Rahayu, Ki Gandhi. Ini semuanya para tokoh-tokoh besar Malang ini kan gitu. Jadi di sana semua kita hari ini akan membahas mengenai petilasan, karena kebetulan kita di petilasan dan di Patirban ya. Nah, langsung saja kita akan bahas, tapi jangan lupa siapkan dulu kopinya. Maka pokoknya kita belajar bareng-bareng. Monggo, saya. Tentang petilasan ya, di sana semua. Mumpung saya bertemu dengan para tetua-tetua ini ya, jadi kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu petilasan, apa itu patirtan gitu ya. Nah, untuk hal ini monggo saya persilakan Ki Dino untuk memberikan gambaran tentang apa itu petilasan gitu kepada teman-teman kita di rumah. Oke, baik Rahayu, seluruh rekan-rekan, teman-teman yang ada di rumah. Ini sifatnya nanti kita diskusi ya. Iya, Herlando sifatnya kita diskusi. Kita diskusi aja, sarasehan ya. Sarasehan ya. Ya. Sehingga nanti pemahaman ini nanti agar bisa saling melengkapi, saling melengkapi Stoyo, teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita nanti membahas tentang petilasan gitu ya, Mas Herlando dan juga rekan-rekan semuanya, perlu diketahui bahwa saya ini Mas Herlando ini merupakan salah satu, kalau bisa dibilang, generasi milenial, Mas. Generasi milenial ya. Generasi milenial. Milenial ya. Jadi generasi milenial itu tidak menutup kemungkinan peka terhadap sejarah. Betul sekali. Nah, ini yang juga penting, hal yang juga nanti bisa memotivasi teman-teman yang semuanya yang ada di rumah. Jadi budaya, sejarah, dan tradisi ini berlaku untuk semua golongan. Betul sekali gitu ya, berlaku untuk semua orang. Jadi tidak menunggu harus tua dulu gitu ya, karena biasanya identik Mas. Identik, betul. Jadi identik bahwa budaya, tradisi itu orang-orang tua yang mengganti. Orang tua, ya. Nah, tetapi bahwa generasi milenial ini juga ayo sama-sama gitu ya, teman-teman semuanya. Baik. Nah, terkait tadi yang kita bahas untuk yang segmen pertama ini adalah terkait dengan petilasan. Ya, mari kita lihat dulu dari unsur kebahasaan gitu ya. Oke. Unsur kebahasaan. Jadi petilasan itu kalau bisa kita lihat, mungkin teman-teman nanti juga bisa cross check juga di Wikipedia maupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa petilasan ini secara kata baku itu adalah tilas gitu ya, tilas. Nah, mungkin banyak orang yang mengidentikan bahwa tilas ini adalah bekas gitu ya. Bekas. Nah,
Jadi banyak yang mengidentikan bahwa tilas ini adalah bekas. Nah, pertanyaannya adalah bekas apa? Ya. Nah, pertanyaannya adalah di situ adalah bekas apa? Jadi petilasan itu adalah dulunya itu secara umum, gitu ya, secara umum bahwa petilasan itu adalah tempat yang pernah didiami. Ya. Ya, petilasan itu adalah tempat yang pernah didiami oleh seseorang, gitu ya, oleh seseorang yang notabene secara umum ini adalah kemungkinan adalah tokoh-tokoh penting di masa lalu. Ya, betul sekali. Tokoh penting di masa lalu. Jadi yang saat ini ada di sini adalah Mbak Bagus atau yang Bagus Satu Jagat itu adalah salah satu tokoh penting di sejarah Malang sendiri. Betul, betul. Gitu ya. Nah, lebih luas lagi kalau kita bisa melihat tokoh-tokoh sejarah di masa lalu, misalnya peristiwa Rengas Dengklok, gitu ya, peristiwa salah satu kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu menjadi sebuah petilasan juga. Nah, bahwa dulu di sana ada sebuah peristiwa, kemudian Bung Karno diungsikan ke Rengas Dengklok saat itu. Nah, maka kita bisa menyebut bahwa Rengas Dengklok ini merupakan sebuah petilasan, sebuah petilasan karena Bung Karno dulu pernah mendiami di sana, ya, terhadap sebuah peristiwa sejarah. Jadi secara umum terkait dengan petilasan demikian. Nah, yang juga kemudian yang identik dengan petilasan itu digunakan sebagai apa sih, gitu ya? Banyak sekali fungsinya, gitu ya. Kalau di Malang sendiri misalnya kita bisa bergeser sedikit ke Panawijen, Mas. Oke, contoh. Ya, contoh yang lain ya. Iya, iya. Nah, Panawijen di Arjosari itu ya. Iya benar. Oke. Panawijen yang saat ini berubah nama menjadi Polowijen. Polowijen. Nah, Polowijen. Sebenarnya kalau bisa kita tilik dari sini, ya, ini adalah salah satu referensi yang bisa digunakan juga. Jadi Panawijen itu sudah tersebut sekitar 700 tahun yang lalu. Di Serat Pararaton ya. Di Serat Pararaton itu bernama Panawijen, yang mana Panawijen ini adalah sebuah padepokan dulunya. Sebuah padepokan atau kalau bahasa sekarang sekolah ya. Sekolah. Nah, sekolah. Jadi padepokan itu juga macam-macam. Gitu ya. Misalnya kita menimba ilmu agama, kita menimba ilmu politik, kita menimba ilmu tentang kenegaraan dan lain sebagainya. Ilmu kanuragan juga ya. Ilmu kanuragan juga termasuk. Jadi sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi di sana di Panawijen itu yang dulunya ditinggali oleh Empu Purwa, yang notabene adalah ayah dari Ken Dedes, gitu ya, itu juga merupakan sebuah petilasan. Nah, jadi secara umum penjelasan terkait dengan petilasan demikian. Jadi intinya adalah bahwa petilasan itu adalah bekas atau jejak. Atau tempat yang dulunya pernah digunakan oleh orang-orang besar. Oh iya, kayak tadi katakanlah Rengas Dengklok, ya, Bung Karno pernah di sana, gitu ya. Nah, sangat menarik sekali di sana semua. Ternyata makna dari kata petilasan memang secara bahasa Jawa ya. Iya, benar itu. Jadi dalam unsur bahasa Jawa itu kita gunakan menjadi bahasa kita sehari-hari, kemudian akhirnya orang mengatakan ini adalah sebuah petilasan. Nah, agar kita ini ya Ki Dino ya, agar kita itu diskusi kita, sarasian kita akan lebih bervariatif gitu ya. Nah, kita yuk mungkin para Ki Sambur, monggo kalau ada istilahnya ulasan atau mungkin ada beberapa yang belum diketahui, monggo kita saling sharing aja di sini. Monggo. Kayu yang saya belum mengerti tadi antara petilasan dan makna petilasan tadi saya kurang paham. Mohon Ki Dino untuk menjelaskan lagi tentang petilasan dari yang ada di Panawijen tadi. Panawijen ya. Baik.
Ya, nanti teman-teman juga bisa menambahkan ya. Ya. Teman-teman semuanya itu bisa menambahkan nanti bahwa sekali lagi terkait dengan petilasan tadi, gitu ya. Petilasan ini adalah sebuah tempat atau sebuah lokasi yang dulunya itu digunakan sebagai tempat singgah, bisa sekolah dan lain sebagainya, itu yang digunakan oleh tokoh-tokoh besar, gitu ya. Nah, dalam unsur sejarahnya bahwa petilasan ini itu pasti memiliki sebuah keunikan, gitu ya, sebuah keunikan. Jadi keunikan ini itu yang akhirnya membawa sebuah peradaban. Nah, jadi artinya bahwa petilasan ini menandai, ya biasanya itu menandai era-era tertentu. Nah, era-era tertentu, misalnya kalau kita lihat di tadi Panawijen, gitu ya, itu menjadi era Singhasari, gitu ya. Kita tarik lebih jauh adalah era Tumapel. Nah, jadi demikian. Jadi untuk petilasan ini sekali lagi keunikannya adalah juga bisa menjadi penanda, juga bisa menjadi penanda bahwa tokoh misalnya Empu Purwa itu beliau hidup di era Tumapel Singhasari misalnya. Kemudian kalau kita tarik lebih jauh atau lebih kekinian gitu ya, itu Bung Karno tadi yang saya bahas adalah peristiwa Rengas Dengklok, berarti menandai era kemerdekaan. Nah, kemudian mungkin ada tokoh-tokoh yang lain, misalnya Gajah Mada di Madakaripura misalnya, berarti menandai bahwa era Majapahit. Nah, lebih demikian. Oke, terima kasih. Sampun Pak. Sampun. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita kalau ingin tahu apakah ini petilasan, gitu kan? Gitu. Nah, berarti paling tidak kita tahu bahwa di sana dulu pernah digunakan oleh para tokoh-tokoh besar, ya, yang berhubungan dengan sejarah kita di Nusantara. Ya, gitu. Jadi tidak hanya bukan di lingkup kecil saja, gitu kan? Benar. Kayak di sini misalkan petilasan Mbak Bagus mungkin yang tahu cuma orang Malang, gitu kan? Ya. Cuman kalau yang lingkupnya luas kayak Bung Karno, kayak Panawijen yang berhubungan dengan sejarah Nusantara, ya, itu pasti di sana ada petilasan. Nama kita sebutnya petilasan, gitu ya. Monggo yang lain, mungkin di sana yang lain. Oh, monggo monggo kita Teguh ini. Ya, Rahayu untuk semuanya. Ki Dino ini kan juga saya dulunya juga pernah istilahnya melakukan sebuah perjalanan spiritual yang salah ini ya, di era modernisasi ini, karena memang di era modernisasi ini kita dituntut dalam hal apa namanya material. Nah, jadi ini kebetulan juga pengalaman pribadi saya, karena dulu ketika saya tidak tahu sebuah petilasan itu apa, dan ini tadi juga baru mendengar secara detailnya kurang lebih. Nah, kalau di zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan sebuah petilasan itu, apakah ini bisa diartikan atau digolongkan sebagai tempat petilasan yang sebenarnya? Dalam artian fungsi yang sebenarnya petilasan itu seperti apa? Karena banyak terjadi ini, dalam tanda kutip, kita sering melihat, dan saya sendiri pernah melakukan itu. Ini untuk istilahnya dalam tanda kutip pesugihan. Nah, jadi mohon untuk sebagai saya ini sebagai orang yang milenial di zaman sekarang, ini jadi mohon untuk sedikit dijelaskan ya, karena biar pengetahuan kita tidak salah lagi. Oke. Jadi intinya yang ditanyakan oleh Ki Larno ini adalah tentang dia membahas mengenai fenomena di masyarakat, gitu ya. Yang intinya setiap kali ada sebuah petilasan, entah itu petilasan secara lokal kayak yang bagus ini atau secara nasionalnya, nusantaranya,
itu kadang memang kita ketahui bahwa banyak penyalahgunaan, gitu kan. Oh, katanya kalau di sini, oh saya bisa dapat kesaktian di sini, saya bisa dapat kekayaan di sini seperti itu. Nah, itu yang ditanyakan mengenai fenomena yang petilasan yang apa namanya berkembang di masyarakat. Baik, Itu, monggo. Ya, gitu. Baik. Ya. Jadi memang inilah pentingnya untuk kita membahas sejarah ya. Untuk pentingnya kita membahas sejarah adalah sehingga nanti yang pertama adalah apakah benar, gitu ya. Jadi membahas sejarah itu apakah benar bahwa petilasan itu memang dulunya itu digunakan oleh tokoh-tokoh besar, ataukah ada motif yang lain? Karena bisa jadi bahwa, saya mohon maaf harus mengatakan misalnya gini, ada sekelompok kecil masyarakat yang kemudian mengklaim bahwa di sini ada petilasan. Motifnya apa? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Padahal secara rujukan literasi sejarah itu tidak ada, gitu ya. Inilah yang juga penting. Jadi makanya kalau kita mempelajari sejarah itu harus komplit, gitu ya. Jadi secara literasi kita harus membaca, kemudian secara material atau keberadaan tempat ini juga harus diperiksa. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan, gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Mas Teguh, Mas Larno, terkait dengan fenomena masyarakat, gitu ya. Jadi sebenarnya adalah kalau kita membicarakan masalah petilasan itu sebenarnya adalah tempat yang disakralkan. Ya. Disakralkan itu artinya bahwa sakral secara sakral secara kebudayaan. Nah, makanya ada beberapa petilasan itu yang sampai dicagar. Iya, betul. Ya, dicagar secara resmi. Kemudian ya ada peran serta pemerintah di situ. Ada peran serta pemerintah. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan petilasan ini bahwa jangan sampai dicampur adukan dengan pengetahuan yang sifatnya adalah pengetahuan yang salah. Nah, ini yang harus benar-benar dihindari, ya. Tidak ada ceritanya, gitu ya. Saya berani menyampaikan ini, tidak ada ceritanya bahwa kita mencari pesugihan itu di petilasan. Kalau Anda mau kaya ya harus bekerja. Nah, gitu ya. Ini secara logis, ya. Jadi tidak ada hubungannya, karena apa? Orang-orang terdahulu itu tidak ada yang memfungsikan tempat tersebut sebagai pemujaan pesugihan. Itu tidak ada sejarahnya. Di literasi manapun tidak ada. Betul. Gitu ya. Iya. Apalagi misalnya tempat-tempat yang notabene adalah tempat pendidikan. Yes, betul. Tempat pendidikan yang tadi saya contohkan di Panawijen. Kemudian dijadikan tempat pemujaan untuk pesugihan. Nah, ini kan sangat jauh, teman-teman. Ya. Kalau mau kaya ilmu, benar. Kaya ilmu benar, karena kita belajar tentang sejarah di sana. Kita belajar tentang budaya. Nah, tetapi kalau sudah berkembang fenomena masyarakat, ayo kita ke sana, karena di sana adalah tempat yang bagus untuk kita mencari pesugihan. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, dan inilah yang merusak citra petilasan. Jadi petilasan ini akhirnya rusak citranya dengan adanya ilmu yang salah kemudian diterapkan dan disebarluaskan. Nah, contohnya yang ada di sini, gitu ya, teman-teman. Di sini adalah Mbak Bagus. Itu adalah salah satu contoh tokoh besar, adalah salah satu contoh nyata, gitu ya, fakta sejarah yang ada di Malang. Kalau kita mau mempelajari untuk memperkaya ilmu, ayo datang ke sini. Tapi kalau kita mau memperkaya diri, ya ayo bekerja. Gitu ya. Betul. Siap. Betul sekali. Gitu ya. Nah, dan itu pun istilahnya secara literasi, gitu ya, secara literasi teman-teman nanti juga bisa browsing, teman-teman bisa mencari
tapi harus hati-hati. Oh, Ya, iya. karena internet ini bebas. Ya, Betul. harus di cross check dulu ya. Harus di cross check. Ya, jadi orang itu bebas menulis di internet. Nah, Betul. gitu ya. Jadi harus melakukan beberapa riset, beberapa penelitian, apakah benar fakta A ini kemudian sama dengan fakta B dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa tidak ada tempat petilasan manapun yang berhubungan dengan pemujaan kekayaan. Siap. Ya, Mas Laro ya. Terima kasih. Iya. Jadi pembahasan tentang petilasan yang disalahgunakan gitu ya. Benar. Memang betul sekali harus kita cek dan recheck. Kita memang benar boleh cross check ke browsing gitu ya. Biasanya kan sekarang gitu ya. Cuman kalau untuk sejarah itu sendiri, apalagi sejarah Nusantara, kita harus mengcross check dengan bukti primer sejarah. Benar. Nah, entah itu dari rontal-rontal kuno atau prasasti atau kemudian relief gitu ya. Nah, itu yang perlu kita cross check. Cuman kalau sejarah lokal kayak di Eyang Bagus Sapu Jagat ini, memang ini secara lokal hanya orang Malang yang tahu. Belum tentu orang yang di Kalimantan tahu. Ya, Nah, tapi ini adalah yang jelas di petilasan Eyang Bagus Sapu Jagat ini memang dulu dari sejarahnya memang digunakan beliau untuk lelaku spiritual gitu ya, lelaku spiritual, kemudian sampai hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar gitu. Sangat menarik sekali. Monggo yang lain, Ki Budi, Ki Wardi, Ki Gandhi, monggo kalau ada tambahan monggo. Nyun sewu, Rahayu Pak. rahayu, Nggih. Rayu. kula nami Ki Budi, Nggih. saya tanglet. Nggih. Napa bedane petilasan kali Bundeng? Petilasan sama punden. Oh nggih. Oke. Mas Wardi, Nggih. monggo. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Oke. Nggih. Mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan ini masih sebatas pengetahuan yang selama ini saya dapat. Jadi kita sifatnya masih sama-sama belajar. Sekalian mohon petunjuknya lagi. Kalau di sana sekalian ada referensi mungkin yang lebih akurat ya mengenai informasi tersebut. Yang pertama tadi yang saya garis bawahi yang disampaikan oleh Ki Kamal tentang yang dilakukan terdahulu adalah sesuatu yang salah. Yes. Kalau saya pribadi menyikapi panjenengan tidak salah. Jadi yang panjenengan lakukan itu benar. Hanya saja belum menemukan kebenaran yang lebih baik. Artinya kebenaran yang masih relatif. Nah, ketika menemukan data yang lebih valid atau kejadian yang lebih otentik, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, akan menjadi kebenaran yang lebih baik lagi, itu ya. Karena kita sesama manusia tidak akan luput dari kekeliruan. Kemudian saya menanggapi tentang istilah petilasan, itu juga akan ada hubungannya dengan istilah pesarean dan pesanggrahan. Ya. Kemudian muncul lagi istilah punden. Punden. Jadi kalau misalnya pemirsa sekalian atau kisanak sekalian punya referensi bahasa atau informasi yang lebih baik, yang lebih akurat lagi, Boleh komen ya. boleh komen di bawah. Itu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Istilah petilasan saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ki Dino. Jadi kemudian ada hubungannya lagi dengan pesarean dan pesanggrahan. Pesanggrahan. Nah, kalau dua poin pesarean dan pesanggrahan ini apakah sama atau apakah berbeda? Secara umum sama, karena itu adalah bagian dari petilasan atau perpanjangan bahasa dari petilasan. Jadi napak tilas dari para tokoh-tokoh sejarah dari berbagai era. Nah, kalau dari istilah
pesarean dari serapan bahasanya dari kata sare. Sare itu artinya tidur atau meninggal atau dimakamkan. Jadi kalau disebut pesarean berarti tempat yang disakralkan, yang di situ pernah dimakamkan seorang tokoh besar. Contohnya pesarean Presiden Soekarno. Oh iya. Ya, Itu pesarean Presiden Soekarno. Atau ada jasad ya. ada makamnya di situ, ada jasadnya, Ada jasad. ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Kemudian yang kedua pesanggerahan. Kalau pesanggerahan itu memang jejak tokoh-tokoh besar, namun dipercaya oleh masyarakat setempat ataupun para pemerhati sejarah sebagai tempat yang pernah salah satu contohnya di sini, tempat Mbah Bagus Sapu Jagat waktu itu lelaku spiritual, karena di Jawa kita juga mengenal istilah moksa. Artinya beliau bisa mendapatkan keistimewaan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Yang Jaga Dewa Batara, sehingga bisa menempati dimensi tertentu atau istilahnya lebih sempurna dalam lagunya. Manunggaling Kawula Gusti, mungkin pernah dengar istilah itu. Jadi karena tidak ada jasad yang tertinggal, tidak ada makamnya yang ada, disebut Pesanggrahan. Itu ya. Pesanggrahan. Jadi kira-kira ada pemahaman yang bisa kita tambahkan lagi. Keduanya adalah petilasan. Keduanya adalah bagian dari petilasan. Namun kalau kita mau bagi, ada dua pengklasifikasian, pesarean dan pesanggrahan. Ada banyak tokoh-tokoh besar kita yang kita kenal dengan pesarean dan pesanggrahan. Misalnya pesanggrahan Eyang Gajah Mada. Terus kalau kayak yang di Gunung Kawi itu ada pesarean Mbah Imam Sujono. Itu bagaimana kita mengidentifikasi itu pesarean dan pesanggrahan selain dari informasi yang kita dapat. Pertama, hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan dari dua hal juga. Pertama, pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari sinebat dan sinerat. Kalau dalam istilah Jawa, sinebat itu yang merupakan dari informasi orang-orang di sekitar atau informasi dari guru-guru spiritual yang kita dapat, guru-guru pengajian, guru-guru di sekolah, itu sinebat. Kemudian kalau yang sinerat itu berasal dari, kalau di era modern mungkin dari referensi buku-buku sejarah, catatan-catatan sejarah, atau dari prasasti yang ada di tempat tersebut. Berarti dalam bahasa Indonesianya adalah tersirat dan tersurat. Nah, betul, di sana seperti itu. Nah, satu kata lagi, punden. Apa itu punden? Pertama, punden juga merupakan salah satu tempat yang disakralkan. Petilasan dan pesanggrahan kadang-kadang juga disebut punden. Berasal dari kata kapundi. Kapundi itu yang dihormati, dipundi, dijunjung tinggi atau diagungkan. Dalam sebuah desa-desa di Nusantara, misalnya di desa tempat saya, itu dikenal yang namanya punden. Jadi tokoh besar yang konon pertama kali membuka desa itu, kemudian ada satu jejak yang konon digunakan beliau untuk bertempat, disebut punden, yang oleh masyarakat akhirnya dipundi, kapundi, yang diagungkan, dihormati. Untuk menghormati beliau ada tempat tertentu yang disebut punden, termasuk di sini, termasuk di, kalau misalnya di pesarean Pak Karno, apakah bisa disebut punden? Bisa. Itu adalah salah satu pepunden kita, artinya tokoh sejarah kita.
yang patut kita apresiasi dan kita hormati. Itu dari saya. Kalau di sana mungkin punya informasi yang lebih valid, akurat, jadi sekalian menambah wacana kita bersama, saya juga bisa dapat tambahan informasi, akan sangat kami apresiasi. Saya kira itu. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih untuk Kiwardi. Jadi kalau kita merefleksikan dari apa yang disampaikan oleh Kiwardi itu, kalau bisa kita ulas sedikit ya, itu dari unsur bahasa ya. Seperti halnya contoh pasanggrahan, itu asal katanya adalah bahasa Kawi, yaitu sanggrah, masanggrah, ulun masanggrah ring Majapahit. Jadi saya bertempat tinggal di Majapahit, kalau bahasa Kawinya dulu seperti itu. Jadi pesanggrahan, dikatakan sanggrah itu memang lebih tinggi, cuman dalam unsur bahasa intinya bertempat tinggal. Kemudian muncul kata petilasan, ini masuk ke Jawa pertengahan, perpindahan dari bahasa Kawi menuju bahasa Jawa yang hampir kita kenal sekarang gitu. Jadi yang dikenal orang sekarang itu adalah bahasa Jawa pertengahan, asal kata tilas atau jejak gitu. Cuman karena menggunakan bahasa Jawa pertengahan, bukan Jawa Tengah ya, Jawa pertengahan ya, perpindahan dari peralihan ya Kawi ke Jawa yang sekarang, itu orang-orang terkenalnya menggunakan kata petilasan, tilas, dan situ dikatakan seperti contoh tadi yang bagus gitu kan. Kemudian contoh lagi pertilasan Bung Karno gitu ya. Nah kemudian semakin kesini gitu ya, perkembangan zaman, akhirnya ketika orang Jawa itu menjunjung tinggi tokoh-tokoh besar, sangat menghormati gitu kan. Nah ketika ada tokoh besar yang meninggal, mereka pun menyebutnya sebagai sare ya, tidur, istilahnya tidur selamanya atau meninggal terakhir ya, peristirahatan terakhir. Sama kayak bahasa Indonesia, iya kan, itu tadi kan. Jadi menghaluskan bahasa, bukan Bung Karno meninggal, kurang halus menurut orang Jawa ya. Tapi yang lebih halus adalah peristirahatan, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Jawanya pesarean, sari, tempat dia tidur selamanya ya. Seperti itu. Dan kemudian juga punden, tadi kan muncul juga punden gitu. Punden yang dikatakan asal kata pundi gitu kan. Pundi itu kan sesuatu yang berharga ya. Contoh misalkan bahasa, saya sedang mengumpulkan pundi-pundi emas, pundi-pundi uang gitu kan. Nah jadi ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi menurut orang Jawa, ketika ada seseorang yang katakan beliau dihormati, disucikan, akhirnya beliau dianggap oleh masyarakat sekitarnya seperti halnya Bung Karno itu adalah punden. Bisa, tapi secara umum ya, gitu. Ya. Punden, karena Bung Karno dianggap berharga. Ini secara kalau kita bahas secara bahasa, gitu guys. Sama Kiwardi ya. Terima kasih. Nah, monggo untuk di sana yang lain, Budi sampun guys, tadi pesarean, monggo Ki Gandhi. Cukup ya. Jadi ini kita bahas petilasan. Segmen 1 ini segmen 1 kita petilasan ya. Kita akan ketemu lagi nanti di tempat yang sama, kita akan bahas tentang Patirtan. Tunggu penayangan selanjutnya.